Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sudah disampaikan oleh Pak Wayan. Ya, berikutnya teman-teman yang bicara Pak Rikwanto bentar ya. Jaksa satu, polisi satu dulu Pak. Izin Yuk, Pak. abis ini jaksa lagi boleh. Yuk. Izin Pak Siliong. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Bapak tidak bersalah, inosen. Saya hanya kasih masukan saja. Tahun 2011-2015 itu, Polda Metro Jaya itu dari Direktorat Binmas itu coba menggalakkan restoratif justice. Dan hasilnya itu ribuan kasus di masyarakat yang tidak perlu berangkat menjadi laporan polisi ataupun ke pengadilan. Itu luar biasa. Jadi kalau kita hitung-hitung penyelesaian perkara, kalau kasus ringan itu sekian belas juta biayanya ya. Kasus sedang itu sekian puluh juta. Kasus berat itu sampai hampir 100 juta. Itu bisa menghebat puluhan miliar, ratusan miliar uang penyidikan. Nah, namun sampai sekarang tentang RG ini belum juga dikukuhkan sebagai salah satu penyelesaian perkara yang paling baik ya. Karena prinsipnya masyarakat yang berperkara itu ingin masalahnya diselesaikan, dilaporkan kemanapun, ke RT, ke RW, apalagi sampai kepada aparat penegak hukum. Ingin masalahnya diselesaikan, bukan di sidang pengadilan kan. Sidang pengadilan itu terakhir saja. Ya, apalagi mereka tahu kalau sudah sampai ke proses penyidikan, sampai pengadilan itu biayanya wow gitu. Ya, mereka hanya bisa pasrah. Ya. Mau ke kiri, mau ke kanan nggak bisa apa-apa itu. Nah, RG ini salah satu solusi di masyarakat untuk menjadi jalan keluar bagi masalah-masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Ribut antar tetangga, walaupun di KUHP dimasukkan dalam penghinaan. Mungkin ada penghinaan ringan, anak-anaknya berantem, bapaknya ikut berantem. Gitu. Ya, di sekolah dihina, mungkin gurunya atau muridnya, orang tuanya ikut, lapor polisi. Nah itu RG bisa dilakukan di situ. Dan bisa menghemat uang negara banyak sekali. Apalagi yang sangat ya tidak baik ya, bahkan konyol dikatakan itu, harusnya selesaikan secara RG sampai ada penahanan segala. Biaya negara lagi di situ. Ya, kita sudah laksanakan banyak sekali yang bisa kita selesaikan di lapangan. Ribuan kasus, penghematannya puluhan ratusan miliar rupiah yang harusnya itu untuk penyidikan. Nah ini tolong di KUHP itu diberikan ruang yang cukup detail, cukup bisa dijelajahi oleh berbagai pihak masuk ke situ dengan mungkin berita acara yang singkat, mengikat, dan punya kepastian hukum. Ya. Walaupun itu mungkin di luar pengadilan ya. Nah ini disiasati lah ya, ahli nih. Pak Wayan bilang kan ahli, tapi Mbak Insentif ini ahlinya ahli. Nah itu dibuat apa narasinya supaya itu bisa dikedepankan dan dijadikan salah satu sarana untuk masyarakat bisa menyelesaikan masalah-masalahnya di lingkungannya dan tidak harus masuk kepada hukum formal. Yang kedua, masalah KUHP ini juga, kan kita sedang juga rame-rame nih membicarakan masalah undang-undang perampasan aset, apa masuk juga ke KUHP itu, masalah tata caranya dan lain-lain. Harusnya sih masuk. Ya, jadi saya sendiri sekarang sampai masih bingung ya. Beberapa ahli saya baca itu narasi-narasinya tentang perampasan aset masih kabur semua. Ya, aset yang mana yang dirampas? Ada kaitan pidana, sebelum pidana, nggak ada kaitan pidana untuk mengganti kerugian negara, macam-macam itu definisinya. Nah kalau bisa udah dipikirkan oleh KUHP ini, walaupun undang-undangnya belum disahkan, tapi aturan mainnya sudah bisa dimasukkan dari sekarang supaya nggak ada lagi zolim gitu ya. Zolim. Kamu dari mana hartanya? Dari mana Pak ya? Garu-garu kepala. Dari Tuhan Pak gitu.
Loh kok dari Tuhan? Saya juga nggak tahu Pak, datang aja. Coba kita periksa Tuhannya gitu kan. Sampai begitu nanti kan, akhirnya debat kusir terjadi. Ya, soalnya kalau di luar negeri kan bicara harta kekayaan itu bicaranya dari mana kau dapat, sumbernya apa. Kalau di Indonesia beda Pak. Di Indonesia tuh sumber rezeki itu banyak, apalagi kaitan dengan agama Islam. Ada dari anak, dari menikah, dari suka bersedekah, dari berusaha. Yang terakhir tidak disangka dan tidak duga-duga itu. Susah jawabnya itu. Ya. Itu real, itu ada ayatnya itu. Ya. Jadi norma barat sama norma timur beda. Jadi kalau dipaksakan seperti norma barat, hancur kita. Saya juga hancur nih. Bapak beli jas dari mana? Waduh susah nih jawabnya. Ya. Ada teman saya ngasih, yang ngasih Pak Ketua itu. Ya kan? Ditanya, belum saya ambil Pak Ketua jasnya. Nah ini yang hal-hal seperti ini juga dipertegas ya, supaya undang-undang perampasan aset nanti kalau memang diundangkan, aturan mainnya sudah ada. Ya. Yang terakhir masalah OTT, apakah bisa dimasukkan di KUHP juga itu? Ya, karena debatable terus itu. Apa sih definisi operasi tangkap tangan? Beda-beda. Sekarang kita sepakat aja, is okay untuk kebaikan, tapi kan definisinya masih debatable terus. Kalau dimasukkan pasal 19 itu, apa masuk ke tertangkap tangan itu? Ya, nah, itu dimaksudkan juga mungkin. Itu saja dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bisa clear. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih.